Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu, Pekan Advent pertama, 1 Desember 2021. Hari ini gereja memperingati Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir Indonesia. Bacaan dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Para murid menyahut, "Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" "7," jawab mereka. "Dan ada juga beberapa ikan kecil." Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkannya, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar Sabda Iman Katolik yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, ada 2 bagian perikop yang dapat kita renungkan bersama-sama. Bagian pertama dari perikop Injil hari ini berbicara tentang rangkuman karya dan pewartaan Yesus. Yesus adalah Dia yang diutus untuk membawa manusia pada keselamatan. Keselamatan itu seperti mereka yang tadinya lumpuh bisa berjalan, yang tadinya buta bisa melihat, dan yang tadinya bisu bisa berkata-kata. Sungguh, kehadiran Yesus membawa perubahan
dari manusia lama kepada manusia baru. Penyakit dan penderitaan di bawah kuasanya. Semua orang diundang untuk datang kepadanya, siapapun dan dari latar belakang apapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita juga dipanggil untuk menjadi salah satu orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Mungkin kita bisa menjadi salah satu bagian dari orang lumpuh, atau orang bisu, atau orang yang sakit lainnya yang membutuhkan sentuhan kesembuhan dari Yesus sendiri. Maka kita juga diajak untuk membawa kesembuhan yang sama kepada orang-orang yang kita layani saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bagian kedua dari perikop Injil hari ini, Yesus memberi makan 4.000 orang. Dengan mengajak orang lain, Yesus membuat mukjizat hanya dari 7 roti dan beberapa ikan. Yesus bersama mereka mampu memberi makan 4.000 orang. Yesus pastilah mampu melakukannya sendiri, tetapi justru Yesus melibatkan para murid untuk membuat yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Belas kasih, bela rasa, kemauan untuk peduli kepada yang lain, dan mau bersyukur menjadi panggilan para murid. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini gereja memperingati 2 martir Indonesia, yaitu Beato Dionysius dan Beato Redemptus. Mereka berdua juga menghayati kebajikan ilahi, dan mereka menjadi martir karena ingin menyadarkan banyak orang akan kasih Allah yang menghidupkan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama memiliki rasa belas kasih, memiliki kemauan untuk peduli kepada orang lain, dengan cara kita memberikan apa yang kita miliki, baik itu materi, pikiran, tenaga kita, kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti halnya Yesus yang memiliki belas kasih kepada banyak orang, kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang kelaparan. Maka mari bersama-sama kita semakin menghayati kebajikan ilahi dengan berani berkorban untuk berbelas kasih kepada sesama kita. Semoga dengan renungan
singkat ini, iman kita semakin diteguhkan. Amin.